Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini. Selanjutnya, salam seiring selawat kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari dalam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Selanjutnya, salam penghormatan saya kepada Bapak, kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Lulus Mange, beserta Bapak Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru, Staf TU dan Perpustakaan. Baiklah, saya ingin menyapa Bapak Ibu dulu. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan dari budaya positif. Dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi dan perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak dituntun atau menuntun. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Kemarin sudah disampaikan sama Pak Sarung kan? Yang itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi di sini yang diharapkan kita itu pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi yang selama ini kita lakukan itu berpusat kepada guru. Di perubahan ini diharapkan kita berpusat kepada siswa. Selanjutnya disiplin positif, sebuah pendekatan interaktif dengan murid untuk dapat memperdayakan murid mampu untuk mengontrol diri dan mampu membentuk karakter dan kepercayaan diri sesuai motivasi intriknya tanpa terpengaruhi motivasi dari faktor internal. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu nilai positifnya. Nilai-nilai kebajikan, prinsip moral dan etika membentuk dasar perilaku baik karakter yang baik dalam konteks pendidikan. Nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, berintegritas dan peduli terhadap orang lain. Seperti nilai profil pelajar Pancasila dengan memuat beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 nanti. Itu adalah segala sesuatu menjadi kebutuhan dasar dari seorang manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan alasan tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar agar dapat terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu bertahan hidup. Yang pertama, bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makan. Yang kedua, kasih sayang dan diterima.
kebutuhan dan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan kemerasaan menjadi bagian dari suatu kelompok. Seperti anak didik kita, butuh kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, penguasaan terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, serta didengar. Selanjutnya yang keempat, kebebasan. Berarti terkait dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, kebutuhan akan hiburan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yang eksternal dan internal. Eksternal itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi internal itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargakan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan yakini. Ini perilaku kita terhadap siswa. Yang pertama, hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu tanpa terencana atau diberikan tiba-tiba, murid tidak merasa terpaksa atau dilibatkan sesuai keinginan guru dan bersifat satu arah, kadang berupa hukuman fisik. Kalau konsekuensi itu direncanakan atau disepakati sesuai peraturan, murid tidak senang atau tidak nyaman, guru yang selalu memonitori murid. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, sebuah tindakan kooperatif yang mengajak murid untuk mencari sendiri solusinya. Ini yang menjadikan posisi kita 5 posisi kontrol. Yang pertama untuk kita ini penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Jadi di antara 5 posisi kontrol ini yang cocok jadi untuk guru kita itu sebenarnya manajer. Lihat tentang contoh 5 posisi kontrol. Bapak Ibu tolong diperhatikan ya. Contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika
ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Coba. Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, kita telah melakukan 5 posisi kita sebagai penghukum. Apalagi Bapak Ibu tadi, pemantau, teman, manajer. Jadi posisi yang kita lakukan selama ini di sekolah mungkin hanya 4 saja. Manajer itu tidak pernah kita lakukan mungkin. Mungkin untuk ke depan kita akan melakukannya. Ini ada satu kasus, siswa tidak memakai sepatu dan memakai sendal. Banyak yang kejadiannya di sekolah kita. Saya buat contoh satu. Yang menjadi penghukum itu kita menyuruh siswa kita untuk lari keliling lapangan 2 kali. Pemantau, kamu melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensi kan? Setelah jam istirahat, kamu sudah harus memakai sepatu. Itu pemantau. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Itu pembuat rasa bersalah. Kalau teman ini banyak terjadi di sekolah. Nah, ayo dong kamu ikut aturan, tolong bantu Bapak kali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau manajer, ya kamu memakai sandal, kira-kira bagaimana?
kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu manajer, kita menanyakan pada siswa. Kalimat pernyataan di bawah ini sebagai posisi kontrol. Yang tadi pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu selalu saja seperti ini. Bapak melihat kamu tidak mampu menjawab satupun pertanyaannya. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi atas hal itu? Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Itu banyak yang kita lakukan di sekolah. Ayo lakukan demi Bapak ya. Itu yang kontrol teman. Kalau manajer, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa memakai sepatu ke sekolah? Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu peraturan kelas, tatanan atau ketentuan yang mengatur perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas, keyakinan bersama yang dianut oleh seluruh anggota kelas yang merupakan hal yang positif berupa nilai-nilai kebajikan yang universal, bersifat lebih abstrak dan universal, tidak selalu spesifik, dan lebih fokus pada nilai kebajikan dengan pernyataan positif. Contoh pernyataan keyakinan kelas: menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekelas, menjadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab, menghargai tepat waktu dalam segala aktivitas sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi, sebuah konsep dan dalam pengelolaan perilaku dalam proses pengajaran dan dipergunakan dalam penyelesaian dari sebuah perilaku melanggar atas dasar motivasi, tujuan dan alasan seseorang murid melakukan perbuatan yang melanggar. Dan segitiga restitusi, sebuah proses membangun kesadaran diri dengan motivasi intrik dari sebuah perilaku untuk dapat memandirikan murid dalam menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan melihat sebuah video tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Blossom, berlandaskan pada tema adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya Pak. Sudah lama ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi
kamu yang minta TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi kelas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan jangan dulu. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
segitiga restitusi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu tadi contoh segitiga restitusi yang siswa yang bermasalah. Selanjutnya, di sini segitiga restitusi itu pertama menstabilkan identitasnya, yang kedua validasi tindakan yang salah, terus kita menanyakan keyakinan kelas. Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan 3 tahap tersebut. Tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah itu murid diajak untuk menyadari kesalahan yang dilakukannya. Menanyakan keyakinan, murid berpikir cara memperbaikinya. Refleksi tentang tindakan untuk mengatasi permasalahannya. Tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip teori kontrol membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah membuat kesalahan. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas siswa. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Istilahnya kita menaikkan derajatnya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan pada siswa. Apa nilai keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya, untuk penutup, untuk penerapan disiplin positif, guru harus memberikan teladan berupa standar kompetensi, kepribadian,
profesional, pedagogik dan sosial yang baik, serta dapat meredaksi dirinya dalam posisi kontrol sebagai manajer. Dalam menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab agar menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila. Dan terima kasih, itulah paparan dari saya tentang budaya positif. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Baiklah, Bu Asma akan menanya suatu pertanyaan. Kan karakter siswa kita kan bermacam-macam. Ya. Kita tadi kan menyelesaikan masalah siswa bermacam-macam. Di sini bila memang ada siswa kita. Dari tadi waktu kita lihat di video ini kan ada bermacam, ada yang terombak, ya kan? Ada yang nggak masuk kelas. Nah, bila siswa kita jangankan sehari, kadang sudah beberapa hari tetap nggak masuk kelas, apakah cocok dengan yang tindakan positif ini yang kita lakukan, ataupun bisa dengan dari hal yang lain? Cuma itu, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Asma, pertanyaannya bagus. Jadi tadi kan kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi permasalahan di sekolah kita itu banyak, Bu. Yang pertama itu anak yang tidak masuk kelas yang Ibu tanyakan. Jadi seperti Jaki misalnya. Jadi kita tadi pertama itu kita memanggilnya mungkin kita coba dulu, Bu. Coba dulu dengan segitiga restitusi ini. Karena kemarin itu saya sudah mencoba di Sheka anak saya. Berarti nanti kita coba sama mungkin atau anak yang bermasalah yang tidak masuk kelas. Kita coba dulu dengan segitiga restitusi itu menstabilkan identitasnya. Dia akan menceritakan apa keluhannya dia sehingga dia tidak masuk kelas. Selanjutnya di situ dia sudah mencerita, lalu kita menaikkan emosinya. Kita pasti kamu punya alasan kenapa kamu tidak masuk kelas. Dia akan menceritakan. Terus kita menanyakan keyakinan kelas yang terjadi di kelas 92. Mungkin nanti ibu mencobanya lagi. Mungkin kita sekali atau dua kali kita telah mencoba atau tidak berhasil, mungkin kita akan mencoba dengan cara yang baru. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menjawab atau menambah dari pertanyaan Bu Asma. Baiklah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Menghadapi siswa seperti yang Bu Asma katakan tadi, sebenarnya kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Itu yang paling penting. Jadi ujung-ujungnya di kesepakatan kelas. Kita tidak bisa membina seorang siswa yang bermasalah kalau kita tidak buat kesepakatan. Kita buat dulu kesepakatan dengan siswa tersebut, dengan semua siswa, bukan dengan siswa tersebut ya, maaf, dengan semua siswa di kelas. Apa yang harus kita lakukan sebagai siswa kalau kita mau belajarnya senang, mau belajarnya bagus? Itu kita minta pendapat dari siswa, bukan dari kita. Jadi mereka yang akan mengusulkan, oh Bu, saya seperti ini, harus seperti ini. Berarti kita harus rajin belajar, Bu, tidak membuat kekacauan di kelas, Bu, tidak lupa membawa alat-alat buku-buku tulis, dan itu kan semua muncul dari siswa, bukan dari kita sebagai guru. Jadi tadi sama-sama kita membuat siswa untuk disiplin, mandiri dan bertanggung jawab dengan membantu atau mengeluarkan ekspor apa yang ada dalam diri siswa. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan saja, tidak lagi menggurui ya, tidak lagi mengarahkan siswa ke arah mendikte siswa, maksudnya tidak mendikte siswa, kamu harus seperti ini, harus seperti ini,
enggak. Jadi kita harus membuat mereka sadar sendiri dengan apa yang telah mereka sampaikan dengan kesepakatan itu. Jadi itu dulu Bu, kesepakatan kelas. Jadi tadi saya sudah masuk di kelas, saya jumpai kesepakatan kelas di kelas dulu. Jadi itu dulu kita coba sama-sama buat dengan siswa. Tapi kan itu juga bukan hanya di wali kelas, tapi kita sebagai guru juga harus kesepakatan harus ada dengan anak-anak. Misalnya kita mau diskusi, nah ini kita mau diskusi ya, apa yang kita lakukan untuk diskusi? Oh Bu, saya berarti harus bertanggung jawab dengan tugas yang saya diberikan, dan gitu kan. Jadi semua guru harus memiliki kesepakatan kelas. Nah, itu saya rasa demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tunas. Selanjutnya dari Pak Alteja. Lagi ya Kesha ya namanya Kesha. Kami sudah membuat kesepakatan seperti kedisiplinan dalam memakai baju olahraga. Memang sudah kesepakatan semua. 3 orang yang tidak hadir berarti kita tidak boleh keluar. Ya, jadi kemarin mereka kan banyak yang mengingkarinya. Jadi saya terpaksa tidak kasih keluar. Ya, hampir tiga keseluruhan lah. Hingga kemarin terjadi ini apa namanya keributan, cekcok gitu lah. Ya, anak-anak kurang senang karena mereka belajarnya di dalam kelas terus. Karena jam olahraga kan paling tidak ke lapangan melakukan aktivitas fisik yang seperti biasa kita lakukan. Namun permasalahannya saya sudah memberi tugas bagi mereka untuk menyampaikan pendapatnya bagaimana, ya kan? Jadi ada saya suruh ditulis di kertas gambar, mereka sudah kasih tapi tidak sesuai dengan keinginan kita ini. Contohnya seperti ini, banyak di antara mereka yang tidak mau memakai celana training. Padahal itu sangat berpengaruh nanti di lapangan karena yang cewek-cewek pasti tidak bisa melakukan aktivitas fisik dengan memakai rok. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Alteja. Jadi kan tadi seperti Bu Nas bilang, setiap kita pembelajaran kita itu buat kesepakatan Pak. Kesepakatan misalnya jam olahraga itu yang pertama itu Bapak buat bersama-sama, bukan Bapak tapi siswanya. Udah Bapak buat, ada nggak tanda tangan dari kesepakatan kelas itu? Jadi setelah kita buat kesepakatan, kita harus buat tanda tangan juga. Jadi anak-anak itu meyakini kesepakatan kelas, makanya itu dapat menanyakan keyakinan kelas. Berarti dari kesepakatan itu keluarlah keyakinan kelas. Dengan kesepakatan itu mereka meyakini bahwa misalnya jam olahraga memakai training. Itu Bapak setelah membuat kesepakatan kelas, Bapak suruh tanda tangan orang ini. Berarti orang itu setelah Bapak menyepakati itu setuju, itu berarti setuju. Bapak harus mengulang. Berarti ini kesepakatan mata pelajaran PJOK. Jadi misalnya mereka melanggar, dengan segitiga restitusi ini Pak, Bapak panggil Kesha, Bapak tanya ini pertama menstabilkan identitasnya, terus validasi tindakan yang salah. Jadi waktu dia emosi, Bapak jangan emosi. Tapi kalau saya di posisi Kesha, saya pasti akan melakukan hal itu. Saya mengerti juga sebagai seorang manusia, saya bisa marah juga. Bapak harus bilang gitu. Jadi anak itu naik. Terus dengan itu kita menanyakan keyakinan apa yang telah disepakati. Ya Pak? Dari yang saya sampaikan ini Bapak paham atau ada tambahan lain dari Bapak? Kayak mana? Jelas. Jadi semua mata pelajaran tuh Bapak Ibu kita buat kesepakatan kelas. Dari di 93 itu keyakinan kelas, karena dari kesepakatan kelas itu dibuatlah keyakinan kelas. Tapi dengan
bahasa positif, misalnya saling menghargai sesama teman, disiplin waktu itu. Jadi ada pertanyaan lagi? Tapi kendalanya itu lah. Kendalanya Pak, mungkin Bapak sudah memanggil Enggak. Jadi gini Pak, Bapak sudah memanggil Kesha apa enggak? Secara pribadi? Belum. Berarti Bapak harus mencoba dulu. Coba dulu. Jadi kita ada keseimbangan di sini. Anak marah dan Bapak menstabilkan identitas. Jadi ada pertanyaan dari kawan-kawan. Tapi intinya dia Bapak ini kan harus buat kesepakatan kelas dulu Pak. Sebelum Bapak manggil Kesha, Bapak harus buat kesepakatan kelas dulu. Setelah Bapak udah buat, kalau sudah buat, Bapak boleh manggil siswanya. Pada siswanya tanyakan mungkin gini, pada saat itu mungkin kita arahkan ke sini Pak. Ya. restitusi. Jadi kalau memang kita udah siswa yang kita panggil belum juga, berarti kita naikkan lagi ke atas. Yang mana kedua kemana nak? Yang kiri dulu ya. Validasi. Validasi tindakan yang salah. Coba bilang tanya saya sama dia, kira-kira kamu di mana? Jadi jangan Bapak marahi dia dulu, tapi keluarkan apa unek-unek dia. Karena kan setiap kita tuh kan punya ada rasa juga di dalam perasaan kita kan. Tanya lu gimana? Itu masalah. Sehingga kamu ya apa masalah itu kan anak-anak itu kan dia punya masalah masing-masing kan. Mungkin trainingnya bolong. Ya atau dia nggak punya training kadang gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu Pak. Di Kesha itu bukan masalah di trainingnya, tapi dia kan ada tulis sesuatu hal, ya, itu mungkin ada sesuatu hal. Nah itu kan juga bisa Bapak panggil pujud laginya. Nah kan tanya maju. Itu maksudnya dari hati ke hati kita dengan dia. Tapi ya ingat juga Pak, mohon maaf Bapak sebagai seorang guru laki-laki dan dia seorang perempuan yang sudah kita bilang sudah dewasa, jadi juga pendekatannya mungkin agak berbeda dengan anak kelas 7 Pak. Kelas 7 lain lagi kan, mereka baru anak-anak SMA dari baru masuk SMP, ya kan? Ini mereka sudah masa udah mau ke SMA, gitu kan? Udah mulai ke dewasa. Jadi cara pendekatannya juga berbeda. Bapak sendiri gitu, atau bisa dengan wali kelas. Ya, oke Pak ya. Saya harap permasalahan dengan Kesha bisa segera diselesaikan Pak. Jangan berlarut-larut. Kalau berlarut-larut lagi udah 3 kali pertemuan tidak keluar. Ini kan karena berlarut. Jadi saya harap besok atau hari ini kita selesaikan terus masalah dengan Kesha. Nah, karena apa? Karena Kesha itu juga pengaruh nanti ke anak-anak yang lain, ya kan? Nah, jadi dia berlarut masalah. Boleh dengan wali kelas dulu. Siapa wali kelasnya Pak? Bu Ira. Jadi nanti diselesaikan dulu dengan Bu Ira. Bisa. Jangan, ini panggil bertiga terus Bapak duduk. Dia, Bu Ira, Bapak. Gitu ya. Oke Pak. Insya Allah pelan-pelan kita coba Pak untuk merdeka. Terima kasih untuk Pak Ijal dan Bu Nas dan Bu Asma juga. Jadi intinya kita yang harus ingat tuh posisi kontrol kita tadi, bukan sebagai pemantau atau penghukum, tapi sebagai manajer. Semoga kita dapat mendidik siswa kita lebih baik lagi. Semoga kita menjadi guru hebat untuk anak didik kita untuk di masa depan, dan pembelajarannya berpusat kepada siswa, bukan lagi guru. Terima kasih untuk teman-teman semua, untuk Bapak Ibu hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.